Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita meneruskan pelajaran tematik 3G, subtema 1 tentang perkembangan teknologi pangan, pembelajaran 5 dan 6 halaman 22 sampai 32. Silahkan disiapkan bukunya ya nak. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Nah, tujuan pembelajaran 5 hari ini yaitu yang pertama, bahasa Indonesia. Siswa dapat menemukan arti dan membuat kalimat menggunakan kata tentang teknologi pangan. Dan PPKN, siswa dapat menjelaskan pentingnya memahami keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang anak-anak buka bukunya pada halaman 22. Di situ ada teks tentang pengolahan kedelai. Kita baca bersama-sama ya. Pengolahan kedelai. Kedelai memiliki banyak manfaat. Kedelai dapat diolah menjadi beragam makanan menggunakan teknologi pangan. Contoh makanan yang berasal dari kedelai antara lain tahu, tempe, dan susu kedelai. Melalui teknologi pangan, kacang kedelai dapat dinikmati dalam bentuk yang lain yaitu tahu. Tahu menggunakan zat gizi yang baik untuk tubuh. Pada pengolahan tahu, teknologi pangan bermanfaat menciptakan jenis makanan baru yang mengandung zat gizi tinggi. Cara membuat tahu cukup mudah. Mula-mula, kedelai dicuci dan direndam selama 8 jam. Proses tersebut dilakukan agar kedelai mengembang dan lunak. Kedelai yang sudah direndam dicuci sebersih mungkin agar tidak mudah masam. Setelah itu, kedelai ditumbuk perlahan sambil ditambahkan air sedikit demi sedikit sampai berbentuk bubur. Bubur kedelai dimasak hingga muncul gelembung kecil. Selanjutnya, bubur kedelai disaring dan diberi larutan pengendap sambil diaduk perlahan. Setelah endapan terbentuk, bagian endapan dicetak sehingga membentuk tahu. Sekarang dibuka bukunya halaman 23. Di situ ada gambar proses pembuatan tahu. Nah, kita kerjakan bersama-sama ya. Yang pertama itu gambar kedelai yang sedang direndam. Gambar yang kedua, kedelai yang sedang digiling agar menjadi bubur kedelai. Gambar yang ketiga, bubur kedelai dimasak. Kemudian gambar keempat itu bubur kedelai disaring agar menjadi endapan. Gambar kelima, endapan yang tadi kemudian dicetak. Setelah itu gambar yang keenam, endapan yang udah menjadi tahu itu kemudian dipotong-potong. Selanjutnya itu di bawahnya ada 5 kata yang belum ada artinya. Guru artikan ya. Yang pertama itu ada pangan. Pangan itu artinya makanan. Yang kedua teknologi. Teknologi itu sarana untuk menyediakan barang yang diperlukan bagi kemudahan manusia. Yang ketiga itu ada endapan. Endapan artinya cairan yang turun ke bawah dan tertimbun di dasar. Yang keempat ada larutan. Larutan itu artinya campuran. Dan yang kelima itu ada gizi. Gizi artinya zat makanan yang diperlukan bagi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, itu ya 5 kata tadi artinya. Halaman 24. Ayo bermain peran. Nah, Bibi menggoreng tahu untuk Nina dan Adi. Nina dan Adi suka makan tahu goreng hangat. Kebiasaan Nina dan Adi berbeda. Nina suka makan tahu dengan sambal kecap. Adi suka makan tahu dengan sambal tomat. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Meskipun berbeda, mereka tetap saling menyayangi. Selain kesukaan, setiap orang dapat memiliki kebiasaan, sifat-sifat, dan ciri-ciri yang beragam. Perbedaan yang ada hendaknya tidak menjadi suatu masalah. Dengan memahami perbedaan, kita bisa mengembangkan sikap tenggang rasa atau saling menghargai. Contoh dari perbedaan sifat kakak dan adik. Kakak seorang pemberani, adik memiliki sifat pendiam. Kakak dan adik saling memahami sifat masing-masing. Kakak menghibur adik ketika sedang sedih.
Adik berterima kasih kepada kakak karena sudah menghiburnya. Nah, jadi seperti itu ya contoh dari perbedaan sifat. Begitu juga dengan kalian, kalau kalian punya anggota keluarga yang memiliki perbedaan sifat, kalian harus saling memahami, jangan bertengkar, seperti itu ya. Selanjutnya tujuan pembelajaran 6 yang pertama yaitu bahasa Indonesia. Siswa dapat melengkapi paragraf menggunakan kata yang berkaitan dengan teknologi pangan. Yang kedua, PPKN. Siswa dapat menjelaskan akibat adanya perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang dibuka bukunya halaman 27. Di situ ada teks tentang industri pengolahan susu. Kita baca bersama-sama ya. Industri pengolahan susu. Susu merupakan bahan makanan yang cepat rusak. Oleh karena itu, susu diolah menjadi jenis makanan yang dapat bertahan lama. Misalnya susu cair kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju. Hasil olahan susu tersebut dibuat dengan memanfaatkan teknologi pangan. Salah satu pemanfaatan teknologi pangan untuk mengolah susu adalah dengan pasteurisasi. Pasteurisasi adalah proses untuk memperlambat pertumbuhan bakteri di dalam makanan dengan cara memanaskan hingga suhu tertentu, kemudian mendinginkannya. Susu cair pasteurisasi biasanya dikemas dalam kemasan karton. Susu juga diolah dengan cara dipanaskan hingga kering dan berbentuk bubuk. Susu bubuk lebih tahan lama daripada susu cair. Selain diolah agar lebih tahan lama, susu diolah menjadi bahan pangan lain. Salah satunya adalah keju. Keju dibuat dengan cara menambahkan enzim sehingga susu terpisah menjadi dua bagian, yaitu dadi dan cairan. Dadi yang terkumpul dicetak dan ditekan hingga memadat, sedangkan cairannya dibuang. Dadi inilah yang akan menjadi keju setelah digarami dan didiamkan. Susu juga dapat diolah menjadi yogurt. Yogurt terasa asam karena merupakan hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat. Yogurt juga dibuat dengan tambahan berbagai rasa buah. Ada rasa stroberi, anggur, jeruk, dan contoh lain. Produk hasil olahan susu lainnya adalah dodol susu dan kerupuk susu. Kedua olahan tersebut dibuat dengan menambahkan bahan lainnya. Tepung ketan untuk bahan dodol susu dan tepung tapioka untuk kerupuk susu. Nah, itu tadi tentang industri pengolahan susu. Produk olahan susu itu tadi ada susu cair, kemasan, permen susu, dodol susu, kerupuk susu, yogurt, dan keju. Nah, selanjutnya di bawahnya itu ada mencari pokok informasi, tapi di situ udah ada pokok informasinya masing-masing. Kita tinggal cari paragrafnya. Pokok informasi cara membuat keju itu ada di paragraf berapa. Nah, seperti itu. Nah, coba kita cari ya anak-anak. Yang pertama itu cara membuat keju itu ada di paragraf 3. Terus yang kedua ada pengertian pasteurisasi itu ada di paragraf 2. Nah, yang selanjutnya contoh produk olahan susu yang pembuatannya dengan cara menambahkan bahan lain ada di paragraf 5. Terus pembuatan yogurt ada di paragraf 4. Dan yang terakhir pemanfaatan teknologi pangan pada produk olahan susu ada di paragraf yang pertama. Nah, seperti itu ya. Dibuka bukunya halaman 30. Di situ ada gambar anak yang sedang minum susu. Itu ada Nina dan Adi suka minum susu. Nina menyukai susu hangat. Adi lebih menyukai susu dingin. Kesukaan Nina dan Adi berbeda. Walaupun demikian, Nina tidak memaksakan kebiasaan kepada Adi. Bukunya halaman 31. Di situ ada apa saja kebiasaan yang dilakukan setiap anggota keluargamu. Nah, nanti anak-anak tanyakan kepada anggota keluarga anak-anak, misalnya ke ayah, ibu, kakak, dan adik, itu kebiasaannya apa aja gitu. Anak-anak tanya aja. Terus selanjutnya
Yang di bawahnya itu ada ayo berdiskusi. Biasanya hal tidak disukai bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Begitu juga dengan pemaksaan kehendak. Pertengkaran terjadi jika kedua belah pihak tidak mau mengalah. Perselisihan dapat dihindari jika kita bersikap tenggang rasa. Tenggang rasa artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Sekali lagi ya, tenggang rasa artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Nah, jadi pemaksaan kehendak itu bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Misalnya gini pemaksaannya. Kalau adik suka minum teh hangat, sedangkan kakak suka teh dingin. Nah, kakak minta kalau adik juga harus suka dengan teh dingin. Nah, itu bisa menimbulkan perselisihan dan pertengkaran. Nah, pertengkaran itu pasti akan terjadi jika salah satu pihak tidak mau mengalah. Nah, sedangkan perselisihan itu juga bisa dihindari jika kita bersikap saling tenggang rasa. Tenggang rasa itu artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Jadi diingat-ingat ya nak, tenggang rasa itu artinya sikap memahami dan menghormati keadaan orang lain. Nah, jadi apapun kesukaan atau kebiasaan orang lain itu kita harus menghormatinya. Seperti itu ya anak-anak. Baik, itu saja yang dapat Bu Guru sampaikan. Nah, selanjutnya setelah video ini Bu Guru kasih tugas, silahkan dikerjakan, dan kalau sudah selesai dikirimkan ke WA Guru ya. Baik, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.